Nah, baiklah Ibu, kemarin kan dari awal kita udah mengidentifikasi masalah. Kemudian kelihatan nggak Pak, Bu? Kecil lah Ibu, kalau dari sini kelihatan Bun. Di zoom Bu, di zoom Bu. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Nah, dari kemarin kan awal sebelum kita masuk ke eksplorasi penyebab masalah, kita kan sudah mengidentifikasi masalah. Kemarin dari pedagogik dan literasi numerasi ada lima buah identifikasi masalah. Yang pertama itu siswa memiliki minat belajar yang rendah, siswa belum memiliki kosakata bahasa Inggris, siswa ada itu 5, kemudian ada kesulitan belajar. Jadi kami telah mengambil beberapa poin itu yang dieksplorasi untuk penyebab masalahnya. Kemudian yang pertama itu yang kami ambil itu siswa memiliki, dari yang pedagogik literasi dan numerasinya, kami itu mengambil yang siswa memiliki minat belajar yang rendah. Kemudian mengutip beberapa pendapat, ada menurut Jali, minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki sesuatu. Siswa yang memiliki minat untuk belajar akan lebih bersemangat untuk belajar. Kemudian ada juga diambil dari preferensi yang lainnya, itu minat belajar adalah preferensi pribadi berkaitan dengan pembelajaran yang berarti individu lebih mengutamakan suatu hal dibandingkan hal lainnya. Kemudian ada juga faktor-faktor berdasarkan dari pendapat Mas Budi itu menjabarkan minat seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu faktor kebutuhan dari dalam. Kemudian ada faktor motif sosial. Kemudian juga ada faktor emosional. Kemudian ada juga indikator minat belajarnya, pendapat dari Islam itu menjabarkan beberapa indikator itu ada perhatian siswa, kemudian menurutnya seseorang berminat pada suatu objek, pasti perhatiannya akan terpusat pada suatu objek. Kemudian perasaan senang, kemudian konsentrasi, pasti akan konsentrasi, kemudian kesadaran siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, yang masalah yang diidentifikasi itu kami ambil 2, siswa memiliki minat belajar yang rendah, kemudian ada juga siswa malas membaca. Nah, malas membaca itu kami ambil karena menurut pendapat dari 3 elemen bahasa yang berperan penting, yaitu pronunciation, vocabulary, grammar, itu dikutip dari buku bahasa Inggris Megawati, yaitu pronunciation. Apabila seseorang sudah terbiasa salah mengucapkan sebuah kata, ada kecenderungan baginya tidak bisa memberi informasi yang jelas. Kemudian, tapi ini belum saya tulis, Bu. Dari hasil eksplorasi tadi, ada faktor kebutuhan dari dalam dirinya. Jadi kami menyimpulkan penyebab masalahnya itu, yang pertama itu mungkin siswa memiliki minat belajar yang rendah itu, yang pertama itu karena merasa tidak butuh, karena di sini ada faktor kebutuhan dari dalam. Itu siswa itu merasa tidak butuh akan bahasa Inggris, karena memang yang kami temui di lapangan juga gitu, siswa itu sering merasa bahasa Inggris itu bukanlah hal yang penting bagi mereka, karena kata mereka tidak akan pergi ke luar negeri atau berkomunikasi dengan orang asing. Kemudian yang kedua, faktor sosialnya itu, kalau penyebab dari faktor motif sosial itu, faktor sosial timbulnya minat dalam diri seseorang didorong oleh motif sosial, yaitu kebutuhan. Masih sama itu karena merasa tidak butuh. Kemudian masuk yang kedua, Bu, kesulitan belajar siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran. Itu menurut Darsiana 2018, faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris
Yang kami ambil itu yang pertama, siswa sulit belajar bahasa Inggris. Nah, menurut Darsiana, faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris terasa sulit bagi siswa yaitu rendahnya kemampuan keterampilan berbicara bahasa Inggris karena tidak terbiasa. Kemudian yang kedua itu menurut pendapat Darsiana, sebagian siswa masih enggan dan bahkan tutup mulut apabila mereka diajak berbicara dalam bahasa Inggris. Padahal kalau dilihat dari penguasaan kosakata, siswa tersebut seharusnya sudah mampu berbicara bahasa Inggris meskipun dalam rangkaian kalimat yang sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, merasa kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris sehingga mereka belum mampu berkomunikasi. Kemudian saya juga menemukan tadi Bu ya, mencari literasinya itu ada Gunawan Tambun Saribu itu dari makalah beliau, katanya mengelompokkan masalah yang dihadapi siswa yang berasal dari guru atau pengajar ke dalam 3 kategori, yaitu 1, guru bersikap tidak menyenangkan, 2, metode pengajaran guru guru kurang interaktif atau pasif, sehingga siswa itu sulit belajar. Yang ketiga, guru tidak ahli mengajar pelajaran bahasa Inggris. Jadi tapi belum ditulis juga Bu. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya, kalau menurut saya berarti karena kalau misalnya untuk kelas 7 itu yang pertama itu kurangnya kosakata sehingga mereka malu atau tidak mampu untuk berbicara. Yang kedua itu kurangnya rasa percaya diri siswa untuk tampil membaca dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga itu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang pertama yang kami ambil itu orang tua kurang memahami pentingnya. Mohon maaf Bu Al. Ya Pak. Bu Al. Ini tampilan di share screen masih yang identifikasi masalah. Mungkin bisa ditampilkan yang eksplorasi masalah. Iya. Tunggu dulu Pak ya. Berarti belum ada tampil yang itu Pak. Belum. Mohon maaf Bu ya. Oh ya. Bu. Diulangi Pak ya? Ya dari awal Bu. Diulangi. Nah ini yang tadi, kan tadi yang pertama tadi kemarin kita udah mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kami ambil itu kan ada 5 kemarin kami ambil. Yang kami ambil itu yang pedagogi literasinya yang ini. Sudah kelihatan Pak? Belum ada Bu. Tidak. Belum. Belum ada Bu. Belum ada tapi Yang ini belum ada. ini eksplorasi. Nah, udah Bu? Sudah Ibu? Sudah. Oke, yang ini yang tadi yang saya terangkan tadi, yang eksplorasi penyebab masalah. Kemarin kan kita sudah ada identifikasi masalah. Kemarin kelompok kami itu mengidentifikasinya Sudah, ada 5. Sudah. Kemudian yang pertama kami ambil itu siswa memiliki minat belajar yang rendah. Kan ada beberapa pendapat itu. Kenapa minat belajar yang rendah? Yang pendapat pertama itu minat adalah perasaan ingin tahu. Jadi analisis eksplorasinya menurut kami itu karena siswa itu kurang memiliki rasa ingin tahu, sehingga minat belajarnya rendah. Kemudian adalah lagi menurut Lee itu kemudian faktor-faktor ini menurut Masudi, minat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor tuh faktor kebutuhan dari dalam, kemudian faktor motif sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ini, faktor kebutuhan dari dalam, faktor motif sosial, kemudian ada lagi faktor emosional. Kemudian indikator minat belajar, menyebarkan beberapa indikator minat belajar, perhatian siswa yang berminat pada satu objek. Nah, yang pada intinya yang terakhir itu kenapa malasnya itu
malas berbahasa. Kenapa siswa malas membaca bahasa Inggris? Nah, itu yang pertama karena ada pronunciation-nya, vocab-nya, pronunciation-nya katanya bahasanya itu beda dengan bahasa kita, jadi pengucapannya sangat sulit. Ini dia pendapat dari 3 elemen bahasa yang penting dalam berbahasa. Itu yang pertama pelafalan, kemudian vocabulary, kemudian grammar. Nah, jadi kami menyimpulkan yang analisis eksplorasi penyebab masalah ini, yang pertama itu karena minat rasa ingin tahu siswa itu kurang dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua karena tidak adanya merasa butuh untuk bahasa Inggris. Kemudian kurangnya perhatian siswa terhadap bahasa Inggris. Kemudian malasnya itu bisa jadi faktornya juga dari kesulitan karena mereka memiliki kesulitan kosakata karena sedikitnya perbendaharaan kosakata mereka. Kemudian karena merasa sulit dalam pengucapan. Kemudian yang kedua itu kesulitan belajar, yang kami ambil itu siswa sulit belajar bahasa Inggris atau membaca bahasa Inggris. Yang pertama itu menurut Darsiana, faktor yang mempengaruhinya itu rendahnya kemampuan keterampilan karena tidak terbiasa. Karena memang ya karena tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa itu berarti mereka jarang membaca atau mereka jarang membaca dan malas untuk membaca. Kemudian sebagian siswa masih enggan bahkan tutup mulut apabila mereka diajak berbicara. Berarti yang kedua itu belum adanya kepercayaan diri mereka untuk membaca dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ini merasa kesulitan dalam berbicara. Kemudian mungkin juga dipengaruhi oleh faktor dari gurunya. Gunawan Tambunsari itu dari makalahnya saya ambil tadi, mengelompokkan masalah yang dihadapi siswa itu berasal dari guru. Yang pertama karena guru bersikap tidak menyenangkan, metode pengajaran guru kurang interaktif atau pasif. Yang ketiga, guru tidak ahli mengajar pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang pertama, yang kemarin kami ambil tidak salah itu empat identifikasi masalah. Yang pertama itu yang kami ambil orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan. Nah, definisi hubungan adalah sangkut paut atau ikatan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian hubungan dalam bahasa Inggris yaitu relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Kemudian itu dari Wikipedia, menurut James F. Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Menurut Sukanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar tahun 1990, komunikasi bisa efektif bila satu, pesan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik komunikasi. Nah, ini katanya komunikasi bisa efektif bila pesan dirancang, disampaikan dengan menarik. Kemudian pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyarankan beberapa cara. Kemudian saya juga menemukan sendiri itu hubungan komunikasi antar guru orang tua itu masih kurang. Nah, yang untuk membangun relasi hubungan siswa orang tua itu orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan anak. Yang untuk yang poin ketiganya belum selesai lagi, Bu. Mungkin hanya itu. Baru sampai di situ menulisnya, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Aldia Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aldia Rosa, silakan untuk ditampilkan lagi exposure-nya tadi, supaya kita kalau membahas
bisa lebih enak begitu, bisa melihat tayangan langsung. Baik, terima kasih Bu Aldi Rosa dan juga rekan-rekan Bapak Ibu lainnya yang satu tim dengan Bu Aldi Rosa, begitu. Insya Allah sangat baik sudah begitu. Namun sebelumnya mungkin ada masukan dari Pak Sohe barangkali atau dari Bapak Ibu lainnya, monggo dari Pak Sohe mungkin. Maaf, Bu Agista, tadi saya diminta untuk menyampaikan sedikit terkait dari yang disampaikan oleh Bu Aldi Rosa ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, Iya. Ya, terima kasih. Perkenankan, saya Pak Sohe, saya itu sebagai guru pamong, saya berdinas di SMA Negeri 9. Karena baru kali ini kami bergabung dengan ibu-ibu, bapak-bapak, semua peserta PLTG angkatan kedua. Iya, Pak. Kami akan sedikit masukan dari yang disampaikan oleh Aldi Rosa terkait dengan identifikasi masalah, terutama yang terkait dengan minat belajar siswa yang masih rendah, kemudian pronunciation maupun vocabulary yang terbatas. Di sini barangkali untuk pronunciation sementara kita abaikan dulu, karena untuk belajar bahasa ini kita tidak harus semuanya langsung tiba-tiba harus sempurna, tidak. Jadi meskipun tata bahasa atau katakanlah pronunciation-nya kurang tepat, kita sambil jalan kita bisa betulkan, tapi tidak boleh menyalahkan itu saja. Kemudian untuk vocabulary-nya, supaya anak-anak ini bisa memperbanyak kosakata, ini yang kami sampaikan di kelas kami. Ini anak-anak sering dimunculkan katakanlah misalkan sinonim. Contohnya begini, Borobudur is a very popular temple around the world. Nah, jadi kita bisa sisipkan sinonim dari popular, misalkan well known, outstanding, famous, dan sebagainya. Jadi di sini kita harus sering munculkan dengan kosakata-kosakata yang baru, baik itu sinonim maupun antonim. Saya rasa dengan cara ini anak-anak itu akan terbiasa untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Itu, Ibu. Kemudian untuk grammar sementara kita abaikan aja. Misalkan ada siswa yang membuat grammar yang salah, tidak boleh kita just ini salah, tidak. Ya, jadi sambil berjalan anak-anak kita sambil menyampaikan pembetulan baik itu grammar maupun pronunciation itu sambil jalan. Ya, Pak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rosa. Terima kasih. Monggo, Pak Agista. Iya Bapak, terima kasih Pak Sohe untuk masukannya. Insya Allah masukan dari Pak Sohe bermanfaat untuk kita ya, Bu Aldi Rosa dan juga Bapak Ibu yang setim begitu. Nanti barangkali bisa direvisi ya berdasarkan masukan dari Pak Sohe gitu. Ya. Baik, berikutnya barangkali ada masukan dari Bapak Ibu lainnya, dari tim lainnya. Silakan Bapak Ibu. Bu, kalau seperti itu kan nomor satunya itu sudah selesai ya. Maksudnya hasil eksplorasi penyebab masalahnya kan sudah ada. Kira-kira nanti yang dianalisis eksplorasi penyebab masalahnya itu seperti apa ya, Bu? Baik, Bu Dwi nih. Ya, baik Bapak Ibu. Insya Allah hal ini juga akan saya sampaikan. Jadi untuk pembagian penulisan di 3 kolom ini, ya,
yang kolom pertama adalah masalah yang telah diidentifikasi, berarti poinnya atau yang harus dituliskan adalah masalahnya, gitu nggih, karena apa namanya, noun-nya atau kata bendanya yang muncul pertama atau intinya adalah masalah, gitu. Jadi untuk kolom pertama adalah masalahnya. Nah, seperti yang ini sudah dituliskan oleh tim dari Bu Aldi Rosa, siswa memiliki minat belajar yang rendah. Betul. Di bawahnya ada Ya. lagi enggak, Ibu? Oh, sampai rendah. Yang duanya ada juga. Oh, yang ya. dua siswa malas membaca itu nggih. Yang literasinya, Bu. Ya, itu adalah masalahnya begitu nggih. Masalahnya adalah siswa minatnya kurang, siswa malas dan seterusnya gitu. Dan itu di bawah sudah tepat masuk di kolom yang pertama, di kolom masalah. Nah, yang berikutnya, kolom kedua adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini kata benda yang intinya adalah penyebab masalah. Kan begitu nggih Bapak Ibu, mohon dikoreksi nggih kalau saya salah. Jadi karena ini adalah penyebab masalah, berarti penyebabnya yang di kolom nomor 1 tadi. Berarti kenapa penyebab minat yang rendah? Iya. Kenapa kok siswa minat belajarnya rendah gitu, barangkali. Iya. Sekilas saya juga sempat membaca di LMS itu ada yang menuliskan rumahnya jauh dan seterusnya begitu ya. Itulah penyebab atau sesuatu yang ada di balik masalah begitu. Bu, ini kan ada menurut Jali minat adalah perasaan ingin tahu. Berarti bisa nggak kita simpulkan itu analisis eksplorasinya karena siswa itu tidak memiliki minat atau tidak memiliki rasa ingin tahu. Bisa nggak kita tuliskan seperti itu, Bu, pada eksplorasi penyebab masalah pada kolom ketiga? Nah, baik Bu Aldi Rosa, saya sambungkan juga nih dengan pertanyaannya Bu Aldi Rosa. Nah, berikutnya untuk yang kolom ketiga, saya kesini dulu nggih. Di kolom yang ketiga, karena ini judulnya atau ya tulisannya gitu nih, analisis eksplorasi penyebab masalah. Berarti sebab masalahnya yang sudah ada di kolom 2 itu kita analisis begitu nih. Nah, analisis itu seperti deskripsi Bapak Ibu. Kalau analisis itu berarti kita menyambungkan dengan kajian literaturnya itu. Begitu. Nah, jadi untuk penempatan penulisan di LK 1.2 ini untuk literatur atau sumber-sumber itu nih, misalkan dari Jali, Lili, dan seterusnya, itu ditaruhnya di kolom yang ketiga gitu. Jadi jadi yang kolom kedua murni sebabnya saja, tidak perlu ada sumber-sumber itu begitu. Nah, di kolom ketiga baru ada sumber itu, kemudian jadi di kolom ketiga yang pendapat-pendapat ini berarti, Bu? Iya, Ibu. Jadi pendapat-pendapat itu di kolom ketiga, namun tidak sekedar ditempel begitu. Jadi misalkan Jali mengatakan minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, dan seterusnya. Itu kan definisi dari minat. Ya. Nah, jadi tidak hanya pokoknya ini saya taruh begitu di kolom ketiga. Kemudian tidak ada penjelasan lebih dalam lagi misal begitu ya. Nah, itu harus ada ulasannya. Oh, seperti yang disampaikan oleh Bu Al tadi. Jadi ketika Jali mengatakan seperti ini, minat adalah perasaan ingin tahu. Oh, mungkin kita berasumsi. Oh, mungkin siswa minat belajarnya rendah itu karena belum ada banyak rasa ingin tahunya dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti itu diletakkan di kolom kedua, Bun? Di kolom ketiga, Ibu. Kalau kolom kedua itu murni sebab masalahnya. Begitu. Kalau kolom ketiga sumber atau literaturnya ditambahkan, bisa diulangi lagi berarti. Bisa diulangi sebab masalahnya tadi yang di kolom 2, tapi diulas, dikait-kaitkan gitu dengan sumbernya atau literaturnya seperti itu. Namun Bapak Ibu untuk menganalisis ini lagi-lagi kita tetap harus memperhatikan kondisi di sekolah masing-masing begitu. Jadi tidak serta-merta semuanya dikaitkan. Yang penting kita misalkan kita nemunya literaturnya ini, kebetulan kita nemunya ini, terus dicocok-cocokkan gitu.
katakanlah dalam tanda kutip dipaksakan misal, namun itu sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan yang ada di lapangan atau di sekolah. Nah, itu juga kita hindari, begitu nih. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian sekalian Bapak Ibu, kemudian untuk sumbernya, Bapak Ibu, saya boleh bertanya, Bapak Ibu biasanya mengambil sumber dari mana? Dari apa begitu? Dari Google, dari Google, dari jurnal kadang. Atau dari makalah. Dari makalah, ya. Betul. Bagus, Bapak Ibu, memang kita sumbernya sekarang sudah ada di internet semuanya, begitu. Dan Bapak Ibu sudah mengambil dari jurnal atau artikel. Nah, kalau untuk sampai di jurnalnya atau sampai di artikelnya, biasanya Bapak Ibu ngetik kata kunci apa di Google? Kalau boleh tahu, Itu yang kata bendanya kayak tadi kan siswa memiliki minat, berarti minat aja langsung minat belajar rendah PDF kayak gitu, jurnal apa gitu. Nanti mau di rekomend sama Google-nya. Ya, baik. Baik, sudah sangat bagus Bapak Ibu. Namun ini sedikit dari saya tambahan, barangkali bisa menjadi rujukan untuk Bapak Ibu mencari sumber. Saya ketikkan di chat box. Oke. Ya, jadi sudah saya ketikkan di chat box Bapak Ibu. Ada sejauh ini ya 2 web yang bisa kita mengakses artikel-artikel di sana, artikel internasional begitu. Dan insya Allah akan lebih mudah barangkali ya Bapak Ibu untuk kita mencari sumber-sumber yang terbaru, misalkan 5 tahun terakhir seperti itu. Ada di simagojr.com dan juga doag.org begitu. Ya, nanti untuk kata kunci seperti biasanya kita memasukkan kata kunci yang diperlukan seperti itu. Begitu, Bapak Ibu, sedikit tambahan aja. Kemudian, ya, sedikit juga masukan untuk cara penulisan, Bapak Ibu. Di sini misalkan ya, menurut Jali 2013 dan seterusnya tadi ada halaman kalau tidak salah. Nah, kalau misalkan itu tidak berupa kutipan langsung, berarti kutipan tidak langsung ya, atau hasil dari parafrase, hasil dari penulisan ulang menggunakan kata-kata sendiri, nah itu halaman bisa dihapuskan. Begitu. Jadi tidak perlu ada halaman. Dan juga tim sudah menyampaikan banyak sekali literatur dan itu saya rasa sudah cukup mewakili poin-poin yang disampaikan. Ini hanya tambahan saja. Untuk intrinsic motivation itu kita bisa ambil dari Halmer 2001 itu. Kemudian ya. Iya Ibu. Apa Bu tadi Bu? Diambil dari apa? Sebentar Ibu. Saya tuliskan lagi di ini ya, di chat box Ibu. Ini mau bertanya Bu Neni. Ya, Bu Agista. Iya Ibu. Yang raise-nya. Ya Bu Neni, silakan Ibu. Sambil saya masih mengetik ya. Silakan. Iya, maaf Bu, jadi mau konfirmasi aja pemahaman yang saya dapatkan gitu ya Bu. Oh, ini diklik dulu. Nah, jadi kan kalau kemarin itu memang tidak secara langsung sama Pak Teguh di-inform harus gimana ngisi LK-nya. Cuman kita tuh yang inisiatif lihat di YouTube. Nah, jadi pemahaman kami itu berdasarkan YouTube itu, identifikasi masalahnya kan kita memang ambil dari LK1.
Nah, untuk analisis yang di LK1 itu, kita simpennya di LK3, di LK1.2 yang kolom ketiga, yang seperti yang Bu Al kerjakan itu. Karena terus Pak Teguh menguatkan, jadi di kolom 2 itu, maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi teman-teman. Jadi kalau kata Pak Teguh itu, di kolom yang 2 itu, kolom 1 adalah identifikasi masalah, kolom 2 itu ya, kajian literatur gitu. Jadi misalnya kayak tadi minat bacanya. Nah, kemudian di kolom 3 yang merupakan analisis eksplorasi, kita relate dengan hasil wawancara. Jadi misalnya gini, kalau menurut teori rendahnya minat baca itu karena tidak ada rasa ingin tahu, misalnya begitu. Tapi kemudian ketika kita wawancara dengan siswanya di real life, ternyata bukan tidak ada rasa ingin tahu, tapi mereka nggak baca itu karena buku di perpustakaannya jelek-jelek atau kurang menarik misalnya. Nah, maka yang kami isi di kolom 3 itu adalah yang relate dengan identifikasi masalah, yaitu bukan sesuai dengan teori ternyata, tetapi karena memang fasilitas perpustakaan tidak memadai atau mendukung minat baca siswa. Nah, jadi gitu loh. Tapi kemudian barusan ketika Ibu menjelaskan, justru malah jadinya dibalik. Jadi yang analisisnya itu yang kami rasa dulu di LK1 itu analisisnya disimpan di kolom 3, terus kemudian Ibu jelaskan jadi yang real life-nya itu di kolom 2, baru di analisis aksinya kami tambahkan kajian literatur. Gitu ya Bu ya. Ya jadi takutnya malah jadi kayak kebalik gitu informasinya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Neni untuk masukannya. Ya, barangkali memang seperti itu masukan dari Pak Teguh atau arahan. Mohon maaf Ibu Agista. Oke, Pak Bahtiar. Kalau tadi Pak Teguh memberikan saran di kelompok kami untuk kolom 1 itu identifikasi masalah yang diambil dari LK1, LK1.1, kemudian kolom 2 itu adalah penyebab masalah atau hasil eksplorasi dari identifikasi masalah, itu kita jabarkan di situ. Kemudian tadi tanpa literasi juga. Baru kemudian di kolom 3 itu kita analisis hasil eksplorasinya itu berdasarkan masalah-masalah yang sudah dieksplorasi disertai dengan literatur yang sudah kita dapatkan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar. Berarti ini ada 2 versi begitu nggih? Nggih, monggo Pak Ferry. Ya boleh nambahin mungkin yang disampaikan oleh Pak Bahtiar kalau nggak salah menyimak kemarin memang kelompok kita juga sempat diskusi dengan Pak Teguh. Itu memang identifikasi masalah 1 poin itu dikembangkan jadi 4 poin. Jadi kita punya banyak sekali identifikasi masalah. Nah setiap poinnya itu kita kembangkan itu memang kalau saya kurang menyimak Pak Bahtiar di kolom berapa, cuman kita masukkan di kolom kedua karena pesannya sih untuk kajian literatur nanti aja dulu fokusnya di penyebab masalahnya itu eksplorasinya dulu katanya. Jadi akhirnya kita hari ini pun sampai sana karena untuk kajian literatur sekarang saya belum berani. Mungkin amanat dari Pak Teguh sih kemarin seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa dengan Bu Agista nanti tinggal saling ini aja katanya saling meluruskan seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya. Bu Agista terima kasih waktunya. Untuk maaf Ibu, bentar. Ya silakan Ibu. Ya, saya menambahkan yang dari penambahan dari Pak Ferry Priyatna tadi, bahwa yang ada 4 kajian yang pengembangan dari penyebab masalah itu kalau menurut Pak Teguh kemarin terdiri dari yang pertama siswa, kemudian guru, kemudian yang ketiga lingkungan atau environment, kemudian yang keempat prinsipal. Jadi ada 4 yang dikembangkan di dalam penyebab masalah. Nah, pada kolom 3, kelompok A kami tidak seperti diutarakan Pak Bahtiar, kami tidak tidak mengemukakan literatur. Ya, nanti pada analisis baru kami mengacu pada literatur. Jadi ada 4 tadi, terdiri dari guru, siswa, guru, lingkungan, dan prinsipal. Ya, itu. Ya,
Baik, terima kasih Bu Mida dan juga terima kasih Pak Ari untuk masukannya menambahkan dari Bu Neni dan juga Pak Batiar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada dua versi begitu ya cara penulisan atau cara pengisian LK 1.2. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu untuk pengisian LK begitu ya. Kalau dari pandangan saya pribadi itu misalnya sejelek-jeleknya begitu ya. Kita mau mengandaikan sejelek-jeleknya tertukar begitu kan intinya tulisannya sama begitu ya, sama-sama ada kajian literatur entah itu di kolom 2 atau 3 ada di sana, analisisnya pun juga ada seperti itu ya. Karena memang tidak ada arahan khusus begitu dari panitia PPG begitu untuk LK ini LK 1.2 itu mengisinya seperti apa gitu. Jadi kita memang harus menginterpretasi sendiri dan interpretasi itu bisa banyak gitu ya, tidak ada apa namanya fixed meaning begitu ya kalau apa namanya kita merujuk dari perkataannya Jacques Derrida misalnya seperti itu. Nah kalau menurut apa namanya atau mungkin ya yang bisa saya beri penengahan begitu untuk masalah ini, silahkan Bapak Ibu sepakati itu baiknya yang seperti apa. Jika memang yang dirasa arti dari analisis itu ya analisis yang dikaitkan dengan apa namanya itu sumber-sumber atau literatur ya berarti literatur ada di kolom 3. Jika yang dirasa apa namanya penyebab masalah itu juga sudah include literatur, silakan dimasukkan di kolom 2. Begitu saja. Kembali lagi, kita tidak ada pihak ketiga, tidak ada orang ketiga di antara kita, begitu Bapak Ibu, yang menilai ya dosen-dosen ini saja yang langsung mengajar Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita tuh sudah paham alurnya, begitu kita sudah paham maunya atau apa yang dikehendaki Bapak Ibu. Begitu masalah bolak-balik pengisiannya tuh saya rasa tidak menjadi persoalan besar begitu. Iya Bu, makasih Bu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bu Agita. Yang penting selesai begitu. Yang penting ini selesai begitu ya. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian terakhir kita kembali ke persoalan tadi di awal ya. Untuk yang di chat box sudah saya tuliskan untuk tambahan intrinsic motivation dari Harmer di Thohir gitu ya, di artikel yang ditulis oleh lalu Thohir kalau tidak salah tahun 2017 begitu. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Bu Mida juga ya, bahwa ada beberapa poin yang dibagi, ada menyinggung lingkungan juga, menyinggung ya salah satu poin dari lingkungan itu juga orang tua sebetulnya. Oke. Dan tadi juga sempat disebut oleh Bu Al juga ada faktor dari orang tua juga. Nah, itu bisa kita ambil dari ini. Bentar deh, Bapak Ibu. Ya, dari Pennier 2009 itu sebetulnya terkait motivation dengan lingkungan saja, namun bisa kita kembangkan, bisa kita sebut dengan orang tua juga, begitu. Ya, bisa kita kreasikan Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, itu masukan dari saya, Bapak Ibu, untuk kelompok pertama yang tampil dari kelompoknya Bu Al. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akhiri untuk yang tim ini ya Bapak Ibu, bukan mengakhiri semuanya. Kita masih ada 2 kelompok lagi. Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan untuk grup berikutnya. Terima kasih Bu Al dan juga timnya. Bapak Ibu di tim ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, silakan berikutnya dari Ya, kelompok B, silakan kelompoknya Pak Witono. Pak Witono. Kan Bu, Pak Jahar tadi yang mau presentasi Bu.
Oh ya, silakan monggo Pak Jahar. Atau Ibu Ii saja, kalau Pak kayaknya Pak Jaharnya Jahar masih nggak surat ada. asar itu. Pak Jaharnya masih surat asar. Oh iya, lagi sholat asar ya Bu. Berarti berdua apa Bu Dwi? Satu kelompok ya Bu? Oh enggak, saya kelompok A, kelompoknya Pak Bahtiar. Mungkin kelompok berikutnya dulu Bu sambil nunggu Pak Jahar. Oh ya, silakan berarti kelompok B, kelompoknya Pak Mahbub. Bentar, Bu, ini kan untuk poin 1 kan sudah dibahas oleh kelompok Bu Aldi tadi ya. Apa juga harus disampaikan juga? Karena ini ada pembagian begini, nanti kalau ditampilkan semua berarti itu per individu. Jadi saya itu menyampaikan untuk poin 1, yang poin 2 nanti anggota dari kelompok saya dan seterusnya hingga kelompok 6. Bagaimana Bu Mareta? Berarti tugas individunya belum dikumpul berarti Bu Mareta, masih per. Sudah dikumpulkan semua, jadi satu sudah jadi PPT juga. Jadi. Iya, saya ini kebagian poin 1 maksud saya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Aldi gitu. Dan isinya itu kurang lebih sama. Iya, baik. Sama Pak ya? Ataukah ke poin 2? Poin 2. Poin 2 aja Pak, biar nambah pengalaman yang lain. Kesulitan belajar siswa termasuk siswa kebutuhan khusus, itu yang poin 2 itu. Atau poin 3, poin 4, dan seterusnya. Poin 2 Pak, poin 2. Pak, kalau enggak, tampilkan aja sekilas yang dari 1, kemudian penjelasan mendalamnya nanti poin yang terakhir aja, yang 2, 3, 4, 5. Gimana Bu Agesta? Iya, betul begitu saja. Jadi tampilkan aja dari awal Pak. Cuma tampilkan dari poin 1 aja ya. Ya, tampilkan tapi sekilas saja. Ya. Mohon maaf, Pak Huda atau Pak Mahbub nggih panggilannya? Mahbub. Mahbub. Ya, terima kasih Pak Mahbub. Ya, baik Bapak Ibu. Ini hasil dari kelompok kami yang poin 1 itu saya kebagian. Jadi masalah yang telah diidentifikasi itu rendahnya semangat belajar peserta didik. Kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, kalau yang saya lihat dari teman-teman juga kemarin itu kok ada yang mengatakan pakai kajian literatur kan gitu ya. Jadi saya juga menggunakan kajian literatur dan saya juga mengalami kesulitan untuk mencari. Karena yang muncul itu adalah hasil dari skripsi para mahasiswa. Jadi saya hanya menampilkan 1. Tadi ada yang mengatakan 2 gitu, minimal 2 gitu. Jadi saya tambah bingung untuk mencarinya. Akhirnya saya terpaksa ini menggunakan 1 kajian literatur gitu. Hasil kajian literatur yang saya ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis belajar dan upaya guru. PPT-nya belum jalan. Kenapa Bu? Belum jalan PPT-nya, baru masih judul. Oh, gimana dia? Sebentar, Bu. Udah tampil tapi belum jalan tadi, maksudnya tinggal enter. Tadi kan baru di apanya aja baru. Kemarin belajar itu memang gagal. Sekarang diminta tampil akhirnya gagal lagi nih. Klik panah bawah aja. Tadi sudah tampil. Ini Udah tampil sudah tadi. bisa. Iya. Nah, tinggal enter aja Pak. Langsung biar nampak yang halaman keduanya. Udah. Terus ini caranya ini
screen-nya, Pak. Ini yang muncul di bawah Ibu apa, Ibu? Iya, udah. Ini sudah ya? Iya, Ya. masalah satu ini. Nah, kemudian kemarin saya juga tanya ke Bapak Teguh, apakah perlu diberi kajian literasi, kalau bisa ya dikasih, kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu. Lalu beliau menyarankan juga melakukan pendekatan analisis, yaitu ada 3, analisis lingkungan, analisis kebutuhan, dan analisis prinsipal gitu. Dan oh ya maaf, ini ada analisis eksplorasi penyebab masalah, ini sebenarnya ya belum waktunya, cuma saya mengisi aja dulu gitu. Jadi untuk lingkungan, analisis lingkungan yaitu adanya rendahnya semangat belajar peserta didik itu karena pemikiran orang tua bahwa pendidikan itu hanya untuk orang-orang yang hidup di daerah kota gitu. Kalau penjelasannya ada di analisis itu. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu lulusan sekolah itu yang bisa bekerja tanpa harus sekolah. Itu banyak contohnya. Ataupun tidak dominan dalam pendidikan di sekolah. Dalam arti tidak berprestasi di dalam kelas. Bahkan ada yang tidak naik kelas pun mereka itu banyak yang sukses gitu. Lalu yang ketiga, analisis prinsipal. Peserta didik sering mendapatkan metode pembelajaran yang terkesan monoton dari Bapak Ibu. Nah, ini untuk identifikasi masalah yang pertama. Yang kedua, ini panjang ini Bu. Rendahnya kemampuan bahasa Inggris peserta didik, jadi kajian literaturnya. Slide-nya diklik lagi Pak, yang halaman 2 Pak, ini masih halaman poin 1 yang muncul. Saya mengambil 2. Oh maaf, iya mengambil 2 ini. Jadi yang pertama dari Johann Wolfgang von Goethe. Beliau mengatakan mereka yang tidak mengenal bahasa asing sama saja buta akan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu dari Health tahun 1998 mengatakan Martin Albright mendefinisikan globalisasi sebagai proses di mana penduduk dunia akan terhubung dalam sebuah komunitas global dan dunia tunggal. Dalam menjalin relasi antar negara ini, kita membutuhkan suatu bahasa universal sebagai media komunikasi global. Pada kancah internasional, bahasa Inggris telah menjadi pusat komunikasi lingua franca di bidang bisnis, politik, administrasi, ilmu pendidikan, dan akademis. Kembali, saya menggunakan 3 pendekatan analisis. Yang pertama adalah analisis lingkungan, yaitu bahasa lokal paling sering digunakan daripada bahasa Inggris. Bahkan bahasa Indonesia itu juga jarang digunakan di daerah-daerah yang kental dengan bahasa lokalnya gitu. Kemudian kedua, guru bahasa Inggris yang belum maksimal menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi dalam pembelajaran atau pengajaran. Untuk analisis kebutuhan atau needs, belajar bahasa Inggris ini digantikan oleh kemajuan teknologi. Jadi dengan adanya kamus elektronik itu, jadi mereka itu sangat tergantung sekali sama aplikasi tersebut sehingga mereka mengatakan bahwa bahasa Inggris ini tidak perlu dipelajari terlalu dalam gitu, karena sudah digantikan oleh aplikasi berupa Google Translate dan lain sebagainya. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis prinsipal, sedikitnya jam belajar bahasa Inggris di sekolah. Jadi kalau di SMA atau MA kalau nggak salah ada 3 jam dalam seminggu. Kalau di MTS atau SMP ada 4 jam. Itu menurut saya kurang untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi karena faktor ini anak-anak atau peserta didik itu untuk mengimprove bahasa Inggrisnya itu rendah gitu. Masalah yang telah diidentifikasi yang ketiga, yaitu sering ditemukan peserta didik yang merasa jenuh dalam PBM. Hasil kajian literatur yang saya dapatkan adalah, ini saya dapatnya dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa dan BK, jadi bukan dari para ahli. Saya masih belum bisa memberikan tulisan kalau mengambil dari jurnal itu seperti apa seharusnya gitu. Apakah dikasih tanda kurung atau dibiarkan atau dikasih tanda kutip atau sebagainya, ini saya masih perlu belajar lagi Ibu Agista. Ini mengatakan berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar
yang dialami pada siswa disebabkan oleh kurangnya waktu istirahat yang menyebabkan siswa sulit fokus pada saat belajar, kurangnya waktu istirahat disebabkan oleh banyaknya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan penggunaan metode yang tidak bervariasi, seperti penggunaan metode ceramah, mencatat, merangkum, dan tanpa diselingi dengan metode yang lain. Ini hasil kajian literaturnya. Kemudian untuk analisisnya, analisis environment, kadangnya itu kalau lihat dari pengalaman sekolah di tempat saya, itu memang ada yang sampai ikut bekerja dengan orang tuanya hingga jam 2, sehingga paginya itu ngantuk, tidak mengerjakan tugas, dan cenderung banyak tidurnya gitu. Ada juga yang bermain game, paling banyak malah main gamenya. Jam 12, jam 1 gitu kalau saya tanyai mereka. Kemudian ada guru yang monoton. Maksudnya monoton ini cara pengajarannya tetap seperti itu saja, tidak ada perkembangan. Jarang menggunakan metode games yang membuat mereka itu senang dalam belajar, terutama belajar bahasa Inggris. Berikutnya yaitu analisis kebutuhan, needs. Anggapan bahwa bahasa Inggris itu kurang penting. Ya, ini masih banyak. Karena mungkin mereka punya pandangan bahwa mereka tidak mungkin bekerja luar negeri gitu, atau bekerja yang hubungannya dengan orang-orang luar yang menggunakan bahasa Inggris. Lanjut yang ketiga, principal analysis. Mapel lain kurang mendukung penggunaan bahasa Inggris. Seandainya mapel lain itu menggunakan pengantarnya bahasa Inggris atau istilah-istilahnya yang dalam pelajaran itu menggunakan bahasa Inggris juga, mungkin para peserta didik itu akan mengatakan bahwa oh ya, bahasa Inggris sangat penting gitu. Bukan hanya di bahasa Inggris, di mapel lain juga dikenalkan kata-kata bahasa Inggris, bahkan guru-guru dari mapel lain itu juga banyak menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi di sini masih Bapak Ibu guru mapel lain itu tidak menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke, kita menuju yang terakhir ini ya. Yang keempat, masalah yang telah diidentifikasi dari saya, peserta didik menganggap bahasa Inggris tidaklah penting ya. Jadi hasil kajian literaturnya adalah, oh maaf Bu, ini masih belum saya revisi nih, keliru copy paste. Karena kok sama ya isinya ini ya. Langsung saja ke analisis lingkungan. Kok sama juga Bu ya. Maaf, untuk yang keempat ini belum saya revisi ya. Jadi saya maksimalnya sampai 3 saja, mungkin ada masukan dari Ibu dosen, Bapak Pamong, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, baik, terima kasih untuk presentasinya Pak Mahbub dan juga tim. Betul nggak? Tadi untuk PPT-nya masih berhenti di slide ketiga, betul nggak? Iya. Insya Allah sudah 80 disampaikan oleh Pak Mahbub, sudah kami catat itu poin-poinnya. Baik, untuk masukkan ke tim dari Pak Mahbub, barangkali bisa dimulai dari Pak Soheb. Monggo Bapak. Saya Bu Agis ya. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mahbub sudah menyampaikan permasalahan eksplorasi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama yaitu rendahnya prestasi belajar siswa. Menurut Pak Mahbub bahwa karena minat belajar siswa yang rendah sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Kalau boleh tahu, ini saya tadi disampaikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu identik
lebih cocok kalau muridnya itu ada di daerah perkotaan. Kalau boleh tahu Bapak Mahfud ini lokasi siswanya ada di dalam kota atau di luar kota Bapak? Pinggiran, Pak. Oh, pinggiran. Ya. Ya, gitu. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu juga betul, karena sebelum saya mengajar di sekolah ini, saya juga mengajar di sebuah SMA di pinggiran kota bawah di desa. Memang minat belajar bahasa Inggris itu di daerah perkotaan dengan di daerah luar kota itu memang beda. Kalau di kota ini memang menurut saya sendiri juga betul yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, untuk anak-anak kota ini minat belajarnya lebih tinggi dibanding di pedesaan atau di luar kota. Itu memang yang saya alami juga seperti itu, karena saya juga kaget waktu sebelum saya ngajar di daerah kota, bahwa bahasa Inggris mereka itu sangat rendah sekali, atau bahkan katakanlah tahun 90-an 2, bahwa UNAS itu hanya 2,0, 2,5 dan sebagainya. Tapi kalau di kota saya kaget bahwa mereka bisa nilainya jauh di atas anak yang ada di desa ini. Barangkali mungkin juga cocok atau tepat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Bapak tadi bahwa bahasa Inggris yang disampaikan itu sangat terpengaruh oleh bahasa lokal. Nah, jadi yang disampaikan Pak Mahfud itu karena bahasa lokal itu mendominasi percakapan dalam sehari-hari, sehingga dikatakan bahwa minat belajar bahasa Inggris itu jadi di nomor 2-kan atau dipinggirkan seperti itu. Yang disampaikan itu Bapak tadi juga terkait dengan waktu. Kalau Bapak tadi, Pak Mahfud mengajarnya di SMP atau di SMA, Pak? Di MTS. Oh, MTS, berarti di tingkat SMP. Iya. Bahkan untuk SMA, saya ngajar di SMA, Pak, ini hanya 2 JP, 2 jam pelajaran. 45 kali 2, jadi dalam 1 minggu itu hanya 90 menit, Pak. Kalau di Pak Mahfud tadi ada 4 JP, berarti memang porsi belajarnya di MTS itu lebih tinggi, lebih lama daripada di SMA. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga tadi, memang untuk belajar siswa kita ini, Pak ya, kalau dibanding dengan negara tetangga, katakanlah Malaysia. Di Malaysia ini bahasa Inggris mereka bagus karena bahasa sehari-hari di dalam percakapan itu memang didominasi oleh bahasa Inggris, karena bahwa Malaysia ini dulu jajahan Inggris, sehingga kemampuan berbahasa Inggris mereka memang bagus. Nah, jadi di sini karena terpengaruh oleh penggunaan bahasa yang diharuskan, bahwa di pendidikan itu memang bahasa Inggris itu lebih diutamakan. Saya juga menyampaikan bahwa kemampuan berbahasa Inggris murid kita Indonesia ini kalau dibanding dengan negara tetangga selain Malaysia dan Singapura, katakanlah di sini Thailand, murid kita ini sangat lebih bagus, Pak. Saya tahu sendiri karena saya juga mengantar siswa kami ke Thailand. Kalau katakan di situ ada English Camp, jadi di sini diadu murid kita bersama dalam satu tempat aula untuk menggunakan berbahasa Inggris, itu bahwa murid kita ini menurut penilaian saya ini 70 dibanding 30. Jadi murid kita ini 70 lebih menguasai dibanding kemampuan bahasa Inggris anak Thailand. Karena di Thailand itu bahasa yang diharuskan adalah bahasa Thai, yaitu bahasa mereka, bahasa nasional.
Dari di sini apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi memang juga saya alami bahwa prestasi atau minat belajar siswa ini sangat dipengaruhi baik itu di keluarga maupun kalau tadi disampaikan anak itu juga ikut pekerja orang tua akan berpengaruh pada anak untuk siap untuk belajar. Dan saya juga sama seperti nampak tadi, kalau ada anak yang perhatian orang tua itu kurang, sehingga anak begitu di kelas anaknya ngantuk, tidur dan sebagainya, itu juga sama, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena di tempat kami ini saat sudah sholat asar, sehingga mungkin bisa dilanjut oleh Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan masukan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sohe untuk masukannya. Bahwa sudah cukup banyak poin, begitu ya Pak Mahfud dari Pak Sohe, nanti bisa ditambahkan atau jika ada hal lain yang perlu disesuaikan dari presentasi tadi bisa disesuaikan kembali. Begitu ya Pak Mahfud. Insya Allah masukan dari Pak Sohe ini barangkali bisa dikatakan lebih valid begitu daripada masukan dari saya begitu ya. Karena Pak Sohe yang sehari-harinya juga di sekolah begitu. Kalau saya tidak di sekolah Bapak Ibu. Jadi barangkali mungkin masukan dari saya dalam beberapa hal mungkin sangat teoretis barangkali itu tidak terlalu sesuai dengan hal di lapangan. Nah, hal-hal yang sesuai dengan di lapangan itulah nanti yang banyak begitu barangkali ya masukan dari Pak Sohe begitu. Terima kasih ya Pak Sohe untuk masukannya dan juga dan juga barangkali untuk tim yang sudah presentasi seperti dari timnya Bu Al tadi, jika ingin melakukan sholat asar bisa sholat asar terlebih dahulu itu namun dengan tidak meninggalkan jimit begitu ya. Jadi kita usahakan untuk seimbang begitu ya antara ibadah dan juga PPG gitu. PPG mungkin ya ibadah begitu. Ibadah yang mungkin ada kaitannya dengan sedikit dunia begitu. Jadi kita dahulukan sholat lawan begitu. Barangkali mungkin nanti ada jadwal giliran sholatnya bagaimana bisa diatur sendiri oleh Bapak Ibu. Baik, untuk masukan dari saya, Pak Mahfud dan juga tim, yang pertama adalah kesan, begitu ya, kesan yang saya dapatkan dari presentasi dari Pak Mahfud tadi adalah yang pertama permasalahannya insya Allah sudah sangat real begitu. Sangat real dalam arti alasan-alasan yang memang ya seperti itu biasanya yang kita temui di lapangan. Misalkan ada siswa yang beranggapan atau mungkin ada siswa yang memang sudah terbukti ketika dia tidak begitu bagus sekolahnya atau bahkan mungkin tidak lulus, tidak naik kelas tadi begitu nih Pak Mahfud. Ternyata mereka bisa sukses gitu. Dan ini berkaitan dengan motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin pelajaran lainnya begitu. Kemudian juga misalkan mereka main game begitu, itu memang kenyataan yang sering kita temui di lapangan, otomatis itu akan mempengaruhi performa mereka dan juga motivasi mereka dalam pembelajaran begitu. Kemudian ya dari hal-hal yang sangat real ini insya Allah ini menjadi poin plus begitu di timnya Pak Mahfud gitu ya, masalah-masalahnya begitu. Kemudian hal yang berikutnya ini barangkali saya tanyakan kembali karena saya juga khawatir tadi saya salah tangkap begitu nggak Pak Mahfud. Tadi apa betul nggak ada dari Johann Wolfgang begitu ada pernyataan tidak mengenal bahasa asing sama dengan buta bahasa mereka sendiri, betul begitu? Bu ya, saya cari dulu. Mereka yang tidak mengenal bahasa asing sama saja buta akan bahasa mereka sendiri. Iya. Oh, anjir. Kalau boleh tahu dari judul artikel apa begitu Bapak? Barangkali ada rekamannya. Ada jejaknya dari artikel apa? Atau mungkin
sudah hilang itu artikelnya, judulnya? Iya, sudah hilang. Ini saya hanya melengkapi Bu, karena teman-teman itu bilangnya 2 gitu, 2 kajian literatur paling tidak, terus saya masih dapat 1. Iya, tidak apa-apa Pak Mahbub. Ini hanya dari saya mungkin masih kaget saja, mungkin ya, ada pernyataan seperti itu. Nah, nanti barangkali jika memang pernyataan atau pendapat dari Johann Wolfgang tadi ingin dipertahankan oleh tim dari Pak Mahbub, silakan. Namun nanti bisa diulas lebih dalam lagi untuk sisi penguatannya, bahwa pernyataan ini memang benar adanya kalau memang itu dipertahankan. Ya, gitu. Siap. Dianalisisnya berarti nanti. Iya Pak Mahbub. Nah, kalau misalkan ini dirasa kok agak aneh ya penyataannya begitu, kayak misalkan kok disamakan antara foreign language dengan language seperti itu bisa dihapus Pak Mahbub, daripada nanti misal agak membuat ribet ya untuk penjelasannya atau analisisnya. Iya Bapak, seperti itu praktisnya saja begitu. Kemudian berikutnya saya juga ingin bertanya lagi, barangkali saya salah mendengar. Tadi apa betul ada pernyataan jam pelajaran bahasa Inggris kurang, Bapak? Atau bahkan sebaliknya, kebanyakan jam pelajarannya? Ini pengalaman saya sendiri, pengalaman saya pribadi. Kan di sekolah itu juga ada tuntutan untuk mengajari siswa berbahasa Inggris. Jadi ada klub bahasa Inggris juga di situ. Tapi kalau saya menilai bahwa 4 jam pelajaran itu kurang ya, bagi anak-anak kalau disesuaikan dengan materi-materi yang ada. Ketika mereka itu sudah menginjak ke teks gitu, itu kan perlu kosakata yang banyak. Ketika mereka diuji untuk speaking juga perlu jam terbang yang tinggi dalam belajar bahasa Inggris. Sedangkan ketika klub itu diadakan pun peminatnya juga kurang gitu. Ada paling 1-2 anak gitu aja. Sehingga saya menyimpulkan bahwa kalau 4 jam pelajaran dalam 1 minggu itu kurang bagi mereka. Ya, baik, terima kasih Pak Mahbub. Jadi ini juga untuk Bapak Ibu lainnya dari tim yang lain gitu. Jika ditemukan ada penyebab masalah yang sekiranya bertolak belakang gitu, mohon nanti untuk dianalisis, untuk misalkan dikaitkan dengan sumber itu betul-betul hati-hati nanti arahnya mau dibawa kemana begitu, ya. Karena jika jam pelajaran bahasa Inggris itu kurang, mestinya kalau kita mencoba untuk berpikir logis, ya, kalau jam pelajaran itu kurang, mestinya mereka secara motivasi sangat ingin belajar bahasa Inggris, gitu ya. Padahal tadi secara motivasi mereka kurang seperti itu. Kemudian mereka juga jenuh, mungkin jenuhnya entah karena metodenya barangkali yang dibawakan oleh guru atau jenuh hal lain begitu, ya. Dan juga tadi ada faktor capek, kemudian mereka kekurangan waktu, begadang di malam harinya karena membantu orang tua maupun main game. Nah, poinnya adalah di capeknya itu, dengan banyak hal itu. Ketika mereka capek, apakah masih bisa dianggap jam pelajaran bahasa Inggris itu kurang? Nah, itu nanti mohon untuk disesuaikan. Jika memang semuanya harus dimasukkan di LK 1.2, bagaimana caranya nanti supaya halus, meskipun ada faktor ini, ada faktor itu, meskipun kontradiktif, nanti apa? Begitu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya setelah tentang jam pelajaran ini, tadi ada sumber atau informasi atau data dari BK, ya. Betul nih Pak Mahbub. Itu tadi data atau informasi apa nih? Bisa diulangi Bu. Ini hasil kajian literatur, jurnal ilmiah mahasiswa dan BK.
Oh, dari artikel dari jurnal gitu nggih? Dari artikel. Wah, iya. Ini Ya. saya tidak tahu cara menuliskan kutipannya itu bagaimana. Diambil dari sumber mana itu kan harus ada tata caranya juga. Ini saya hanya ngopi gitu aja, ngetik gitu aja. Jadi ini yang tadi saya tanyakan ke Bu Agista, ini caranya bagaimana untuk menuliskan kutipannya. Nggih. Nggih Pak Mahbub, berarti itu kan dari artikel seperti yang lain-lainnya nggih? Iya. Nggih. Kalau dari artikel seperti yang lainnya, kalau untuk in-text station atau langsung masuk ditulis di LK gitu nggih, itu seperti yang tadi saja, seperti yang di chatbook misal tadi Hammer dalam kurung 2001 begitu. Hanya begitu saja kalau untuk in-text station. Betul. Nanti berbeda lagi ketika misal cara penulisan di referensi atau bibliografi di paling akhir. Tapi kan kita tidak menggunakan itu, nggih. Kita hanya mengisi tabel saja. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya masukannya. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya untuk tim dari Pak Mahbub? Tidak ada? Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Masih Bu, semangat. Ya, bismillah. Masih. Semangat. Mudah-mudahan masih semangat. Satu lagi Bapak Ibu. Satu kelompok lagi. Begitu nggih? Insya Allah masih bertahan setengah jam lagi. Baik, berikutnya dari kelompok Bapak atau Ibu siapa? Kelompoknya Bapak Witono, silakan. Ayo Pak Jahar. Pak Jahar ya, monggo silakan Pak Jahar. Oke Bu, oke. Tunggu ya Bu. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dosen serta guru PAMO yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang berbahagia pada sore hari ini, dan tetap semangat. Kalau di daerah kami hujan ini, dingin-dingin tapi semangat Bu. Baik, karena PowerPoint saya ini kurang baik, apakah kelihatan ini Bu yang saya share entire screen ini yang PDF? Belum Pak. Belum. Belum Pak. Belum kan? Pak. Belum. Pak, Oke, kalau baik. tampilannya dari saya aja bagaimana Pak? Nanti Bapak yang baca. Coba Bu. Belum lagi Pak. Ya saya coba share screen ya Pak ya. Oh sudah. Oh sudah bisa ya. Oke sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Sudah bisa. Baik. Udah ada keren Pak Jahar. Baik, oke Bu, makasih. Saya lanjut Bu ya. Kami ini dari kelompok D, sebagaimana yang teman-teman juga pertanyakan di awal tadi, kami sudah lakukan eksplorasi serta analisis dari beberapa poin yang sebelumnya diidentifikasi di LKAS 1.1 ini. Namun kekurangan kami harus akui bahwa kami belum fokus di kajian literatur sehingga kami belum sempat masukkan kajian literaturnya, ongoing, on proses ini Bu, sehingga kami belum bisa langsung tampilkan di share screen kami ini. Di sini kami mengeksplorasi serta menganalisis eksplorasi penyebab masalah yang masalah sebelumnya yang diidentifikasi di LK 1.1. Kami mengambil poin per poin dari 6 masalah yang diidentifikasi, mulai dari literasi, numerasi sampai poin ke-6, teknologi dan lain sebagainya. Itu kami mungkin di sini agak banyak ini, tapi mungkin kami akan skip beberapa karena mungkin waktu kami terbatas. Yang pertama ini, sebagaimana yang kami tampilkan, masalah yang telah kami identifikasi yakni kurangnya minat membaca anak dan juga numerasi sehingga mereka seringkali mengandalkan temannya ketika diminta mencari informasi pada suatu bacaan. Ini terkait proses belajar mengajar
Adapun hasil eksplorasi penyebab masalah ini yang kami cantumkan adalah tidak adanya waktu khusus buat membaca atau pembiasaan membaca. Kemudian membaca adalah hal yang membosankan menurut keterangan dari siswa. Terus selanjutnya adalah buku di perpustakaan hanya itu saja, alias stoknya jarang diperbaharui. Selanjutnya, guru jarang sekali memberikan tugas yang membutuhkan literasi atau melibatkan literasi. Adapun analisis eksplorasi penyebab masalah yang kami coba tuangkan, walaupun kami belum sempat mengaitkannya dengan kajian literasi sebagaimana tadi arahan Ibu Agista. Di sini berdasarkan eksplorasi penyebab masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kurangnya minat baca siswa serta numerasi siswa adalah tidak tersedianya waktu khusus membaca bagi siswa atau tidak ada pembiasaan membaca sejak dini, baik itu di lingkungan siswa paling dekat yang di keluarga sampai di lingkungan sekolah itu sendiri. Selain itu siswa kemudian membaca itu hal yang membosankan, menganggap ada anggapan siswa bahwa membaca itu hal yang membosankan, lebih-lebih kalau bahasa Inggris, karena melibatkan bukan hanya sekedar membaca, mulai dari cara membacanya, belum lagi melibatkan nanti mengartikan, memahami apa yang dibaca dan lain seterusnya. Siswa lebih juga memilih aktivitas lain daripada ke perpustakaan. Ini juga tantangan tersendiri. Artinya perpustakaan dianggap sesuatu yang menurut mereka, menurut siswa yang kami dapatkan di sekolah kami dan teman-teman kami, bahwa perpustakaan bukanlah tempat yang menyenangkan buat mereka. Selanjutnya, masalah kedua, ini masih fokus di literasi dan numerasi, adalah ketika pembelajaran bahasa Inggris, siswa banyak menunjukkan sikap tidak antusias atau kurang fokus dan kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Ini disebabkan kami eksplorasi penyebab masalahnya. Yang pertama adalah siswa memiliki cita-cita yang tidak harus pintar bahasa Inggris. Ini kurang lebih sama dengan dibahasakan teman tadi, presenter sebelumnya, bahwa siswa cenderung beranggapan bahwa bahasa Inggris tidak memiliki hal penting berhubungan dengan cita-cita mereka, karena ada yang bercita-cita untuk jadi, mohon maaf, untuk beberapa pekerjaan yang menjadi target siswa kami, cita-cita mereka tidak langsung berhubungan bahwa harus ada prasyaratnya adalah harus menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya yang kedua, pengemasan pembelajaran yang kurang menarik. Ini yang tentu dilakukan oleh guru. Selanjutnya yang ketiga adalah guru melakukan pembelajaran secara monoton dan masih berorientasi pada teacher center, bukan student center. Adapun analisis eksplorasi penyebab masalah di sini adalah berdasarkan eksplorasi penyebab masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab dari siswa antusias, tidak antusias atau kurang fokus adalah siswa memiliki cita-cita yang tadi yang disampaikan, tidak mengharuskan mereka untuk pintar bahasa Inggris atau tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai prasyarat untuk untuk bisa bekerja sesuai dengan cita-citanya. Selain itu, pengemasan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang menarik karena masih berorientasi pada teacher center. Selanjutnya kami skip. Di sini masalah yang identifikasi selanjutnya ada kurangnya konsentrasi siswa ketika pembelajaran berlangsung karena mengantuk. Ini permasalahan klasik di madrasah, khususnya pesantren. Hasil eksplorasi penyebab masalah di sini, satu, siswa mengantuk karena kurang istirahat dengan jadwal kegiatan yang padat di asrama. Karena kalau pondok pesantren mungkin berbeda dengan sekolah tadi Bapak Guru Pamong, di sekolah umum belajar kelas regulernya, kalau kami di pesantren belajarnya pagi sampai malam. Biasanya jam 10 malam baru selesai. Sehingga siswa kadang merasa kurang istirahat dengan itu. Selanjutnya yang kedua adalah guru kurang inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah ruangan yang kurang mendapat sinar matahari, sirkulasi udara kurang baik sehingga mendukung situasi untuk siswa mengantuk. Nah, di situ. Selanjutnya siswa merasa tidak perlu karena bersusah payah belajar bahasa
Inggris karena berencana melanjutkan ke pondok tahfiz di mana kemampuan bahasa Inggris tidak begitu diperlukan. Ini tadi selaras dengan yang pertama sebelumnya, cita-citanya memang hanya untuk jadi hafiz, imam di masjid dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Sehingga analisis eksplorasi penyebab masalahnya kami coba analisa berdasarkan eksplorasi penyebab masalah, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya konsentrasi siswa ketika pembelajaran adalah memang karena mengantuk atau kurang istirahat. Nah, itu mengantuknya karena kurang istirahat, terus merasa tidak begitu membutuhkan, ini yang kedua, tidak membutuhkan bahasa Inggris untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya, khususnya dari MI biasanya ke MTS atau MTS ke MA. Adapun MA ke universitas mungkin ini lain kasusnya. Baik, selanjutnya kami skip masalah selanjutnya karena ada banyak ini. Kami punya 23 kalau tidak salah di sini masalah yang kami analisa. Selanjutnya ini, sulitnya guru mencari informasi ke orang tua, ini tentang hubungan orang tua. Sulitnya guru mencari informasi ke orang tua terkait masalah siswa. Ini ketika biasanya ini juga permasalahan di, mohon maaf, di pesantren karena anaknya mondok sehingga semuanya diserahkan 100% ke pondok biasanya. Sehingga dampaknya hasil eksplorasi masalahnya adalah orang tua tidak mengenali masalah anaknya. Yang kedua, siswa yang tidak ada kedekatan dengan orang tua karena memang dipisah kalau di pondok kan. Terus selanjutnya tidak adanya pertemuan khusus antara guru dan orang tua, kurangnya pertemuan khusus antara guru dan orang tua untuk mendiskusikan masalah anak jika ada masalah. Sehingga analisis eksplorasi penyebab masalah yang kami coba tuliskan di sini adalah berdasarkan eksplorasi penyebab masalah, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya komunikasi antara orang tua dan guru dalam mencari solusi permasalahan siswa adalah karena orang tua tidak mengetahui atau tidak merespon dengan baik tentang permasalahan siswa karena tidak adanya pertemuan khusus untuk menyampaikan hal tersebut. Ini terjadi, mohon maaf, di biasanya di madrasah yang mondok karena memang saking padatnya aktivitas sehingga kadang rapat orang tua pun menjadi hal yang kesekian kali. Selanjutnya kami mau langsung ke bagian selanjutnya. Ini masalah HOTS, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas masih mengarah ke pembelajaran berbasis HOTS. Belum mengarah ke pembelajaran berbasis HOTS atau masih LOTS. Hasil eksplorasi masalah, penyebab masalah adalah guru tidak memahami secara benar tentang HOTS. Yang kedua, guru hanya memahami istilah HOTS dari pelatihan yang lebih fokus pada pembuatan soal. Artinya HOTS dipahami hanya dalam memberikan soal atau membuat soal, tapi tidak dipahami sebagai bahwa HOTS itu adalah metode pembelajaran berbasis HOTS. Selanjutnya, sekolah jarang mengadakan pelatihan atau seminar mengenai HOTS. Analisis eksplorasi penyebab masalah adalah berdasarkan eksplorasi yang dibacakan tadi, beberapa poin dapat disimpulkan bahwa penyebab dari pembelajaran yang dilakukan di kelas belum berbasis HOTS adalah guru tidak memahami secara benar tentang HOTS itu. Guru hanya mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pembuatan soal HOTS dan sekolah jarang mengadakan seminar atau pelatihan tentang HOTS. Ini yang menjadi kendala utama. Terus yang terakhir, Bapak Ibu, karena sudah panjang lebar ini, mungkin saya lihat amati tadi yang pertama, presenters pertama dan kedua, 3 atau 4 poin saja, sehingga kami merasa untuk mungkin mempersingkat saja dari teknologi, media pembelajaran yang belum berbasis ICT. Ini juga menjadi kendala, khususnya di pesantren. Yang pertama, fasilitas minim, ini eksplorasi penyebab masalahnya. Selanjutnya, ada mindset guru tentang pembelajaran konvensional, masih lebih baik daripada pembelajaran berbasis ICT. Ini pula yang menjadi alasan kenapa di beberapa pondok pesantren mengharamkan penggunaan gadget misalnya, teknologi yang bisa mengganggu kekonvensionalan sebuah pondok yang dibina biasanya, yang dijaga dari hal-hal yang bisa ini ya, artinya teknologi dianggap mengganggu lah. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis ICT. Yang keempat, kurangnya pelatihan terhadap guru tentang penggunaan ICT. Motivasi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang baik juga kurang. Bahwa perangkat pembelajaran yang baik itu setidaknya harus melibatkan penggunaan ICT.
Maka berdasarkan eksplorasi penyebab masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang belum berbasis ICT merupakan masalah yang dihadapi oleh madrasah dalam proses belajar mengajar yang disebabkan berbagai faktor termasuk kendala fasilitas yang kurang. Adapun fasilitas teknologi yang sudah ada juga kurang memberikan dampak positif terhadap pembelajaran di madrasah dikarenakan sumber daya manusia dalam hari ini guru dan hal yang terkait di dalamnya. Dalam hal ini guru secara langsung menggunakan TIK dalam pengajaran juga belum memahami penggunaannya, kemampuannya juga kurang, ditambah lagi kurang pelatihan yang diberikan kepada mereka sehingga susah untuk mengubah mindset serta motivasi guru bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan teknologi, penggunaan teknologi di dalamnya. Saya kira ini 5 poin saja yang bisa saya paparkan dari yang pertama tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Jahar dan tim untuk presentasinya. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada Pak Sohe. Monggo Bapak barangkali ada masukan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami terkait dengan hal-hal permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jahar. Tadi disampaikan kurangnya waktu untuk membaca bagi siswa. Kalau boleh tahu, siswa tersebut apakah kegiatan yang dimanfaatkan untuk membaca itu betul-betul dibatasi atau terbatas dengan kegiatan yang lain, Bapak? Mungkin pertama Pak, karena memang padatnya jadwal, karena untuk kelas reguler biasanya kalau di pesantren itu ada istilah kelas reguler, kemudian ada kelas yang khusus pengajian dan seterusnya Pak. Biasanya sore setelah selesai kelas reguler itu, sore dilanjutkan ba'da maghrib, lanjut lagi ba'da isya sampai jam 10 malam. Umumnya di pondok seperti itu, sehingga memang waktu tersita untuk banyak kajian kitab dan lain sebagainya. Belum lagi ketika harus tor hafalan, baik itu hafalan Quran maupun hadis, itu tentu menguras waktu. Selanjutnya juga memang minat baca, budaya baca khususnya buku-buku bacaan memang rendah Pak. Iya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya tadi terkait dengan persediaan buku yang disediakan oleh sekolah, hanya itu saja, tidak bervariatif. Disampaikan barangkali juga sama seperti sekolah kami. Buku yang tersedia di perpustakaan itu sebagian besar buku yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kami secara pribadi, ini materi yang diberikan buku paket yang dari sekolah itu memang itu saja dan kurang bervariatif. Misalkan bahasa Inggris itu disuruh merangkum, kemudian disuruh membandingkan dengan kelompok lain dan sebagainya. Sementara latihan-latihan seperti pilihan ganda, seperti menjodohkan, dan lain sebagainya itu kurang tersedia. Jadi saya pribadi melengkapi dengan buku di luar, Pak. Buku di luar, contoh ini buku yang LKS itu sederhana, tapi tidak ada di sekolah. Saya harus robot mencari ke penerbit, di toko buku nggak ada. Sehingga dari situ ada contohnya listening, Pak. Jadi anak-anak ini saya berikan listening, misalkan di situ ada dialog antara native speaker yang betul-betul native speaker, tetapi pronunciation-nya itu jelas, sehingga anak-anak itu senang sekali karena di situ akan memanfaatkan teknologi dengan QR, jadi di-scan. Materinya di situ ada di-scan seperti kalau kita buka di WA di dalam komputer, di situ kita ada scan-nya, begitu scan langsung suara itu dialog yang native speaker itu akan muncul di buku tersebut, sehingga anak-anak ini akan semakin semangat, nggak ngantuk. Ini saya sampaikan di jam-jam terakhir, karena sekolah kami itu pulang jam 3, katakan jam 2 atau jam 1 itu anak-anak kan ngantuk, sehingga saya suruh untuk memutar dialog tadi dengan QR di HP-nya masing-masing. Karena kalau saya harus menggunakan sound yang keras, nanti khawatir akan mengganggu kelas sebelah. Seperti itu, Pak.
Iya, itu terkait dengan buku. Sehingga kami sendiri juga buku pembantu itu ada 2. Ya. Karena kalau hanya buku yang ada di buku paket memang kurang menarik itu Pak. Jadi saya kombinasi dengan sumber yang lain. Kemudian sulitnya untuk mencari informasi terkait dengan kerjasama dengan orang tua. Ya barangkali juga sama yang dihadapi oleh Bapak, terutama ini saya pribadi selaku wali kelas, ini anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, misalkan si anak ini ikut neneknya, kemudian bapak ibunya jauh dari pantauan anak, itu akan menjadi permasalahan kepada kita untuk sebagai guru untuk menyampaikan pembelajaran terutama materi bahasa Inggris yang kita ajarkan kepada murid kita masing-masing. Di sini saya juga seperti itu, sehingga begitu digali ternyata anak ini memang harus kerja bantu orang tua, kemudian terpengaruh oleh teman-temannya karena biasanya si cucu kalau ikut nenek itu pasti lebih disayang daripada orang tua. Ini sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya juga punya Pak itu Pak. Waduh itu kadang-kadang gimana caranya si anak ini dipanggil, gimana seperti itu. Ya inilah memang itu tugas kita sebagai guru untuk menyampaikan pembelajaran seperti itu. Kemudian listening video Pak. Nah, di sini di sekolah kami kan setiap ruangan itu ada LCD dan ada jaringan internet, terutama kalau anak-anak itu kita sedang misalkan menerangkan tentang teks berbentuk naratif. Nah, di sini kita bisa tayangkan film berbahasa Inggris yang sangat sederhana. Mereka sekali-sekali kita gunakan teknologi, itu akan menarik, terutama jam-jam akhir. Sehingga dengan variasi yang beda, anak-anak itu akan lebih tertarik. Kalau boleh tahu, Bapak di sekolah, Bapak sudah setiap kelas ada jaringan internet kan, Pak? Belum, Pak. Hanya di kantor, Pak. Oh, belum. Ya. Oh, iya. Jadi kalau di sekolah kami ini setiap kelas, jadi di kelas itu misalkan Bapak Ibu guru akan mengajarkan yang langsung ngambil di YouTube bisa. Jadi dengan cara itu bervariasi supaya enggak jenuh. Itu sekali waktu kita berikan video pembelajaran terkait dengan materi yang kita ajarkan tentunya. Nah, seperti itu. Oh, itu mungkin bagus, Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang mungkin pernah saya alami juga akan diresapi. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga akan mengalami hal yang sama, mungkin dengan beberapa macam strategi supaya pembelajaran bahasa Inggris itu lebih berhasil. Mungkin terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih masukan dari Pak Soheh. Ya. Insya Allah masukan dari Pak Soheh tadi sudah dilengkapi dengan solusinya. Sepertinya begitu guys, sudah sangat lengkap. Jadi untuk solusi ini Bapak Ibu, masukan dari Pak Soheh bisa digunakan juga nanti di bagian berikutnya, yaitu di pengembangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti barangkali juga perlu kami ingatkan bahwa di hal-hal yang kita bahas begitu nggih, di pendalaman materi ini sebisa mungkin nanti masih di bawah begitu atau masih disinggung begitu nggih ketika masuk di tahap-tahap berikutnya. Jadi misalkan nanti waktu di pengembangan perangkat pembelajaran berarti harus menjawab begitu persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di sekolah begitu. Jadi misalkan nanti mau pakai metode yang bagaimana, mau pakai media seperti apa, nah itu harus menjawab persoalan tersebut. Jadi supaya tidak ada hal yang hilang begitu antara yang kita bahas hari ini dengan hari berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, berikutnya apakah ada masukan dari Bapak Ibu lainnya di luar tim dari Pak Jahar?
Tidak ada. Baik, sepertinya ingin segera diakhiri begitu Bapak Ibu. Enggak, insya Allah masih semangat Pak. Semangat Bu. Oke, sedikit masukan dari saya Bapak Ibu. Oh ya, dari Bu Neni. Silakan, Ini Ibu Bu Neni. mau bertanya, kalau untuk yang presentasi sebelumnya kan ada kajian literatur. Nah, kemudian yang Pak Jaharudin itu lebih dimodified lagi. Saya lihat tidak ada kutipan-kutipan. Nah, jadi untuk yang presentasi besok, kita bagusnya gimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Neni. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, memang kita jalan aja dulu semuanya, apapun yang terjadi saat ini begitu. Misalkan hari ini ada kelompok yang memang belum lengkap, Nah, untuk besok, jika memang Ibu bisa melengkapi atau kelompok lainnya begitu 3 kelompok lainnya, jika memang bisa dilengkapi literatur, silakan begitu. Namun jika memang misalkan mentok begitu mentok itu bahasa Jawa Indonesia sudah maksimal misalkan ketemunya hanya literatur dalam jumlah sedikit begitu misal, itu dipresentasikan saja begitu, intinya seperti itu begitu aja Bu Neni, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, berikutnya Bapak Ibu, sedikit masukan dari saya terkait presentasi dari kelompoknya Pak Jahar. Jadi ini memang yang pertama adalah ada masalah-masalah yang mungkin khas begitu atau yang cukup berbeda dibandingkan dari sekolah di luar pondok begitu Pak Jahar. Ya, kalau untuk di pondok tadi ada masalah-masalah, misalkan susahnya guru mencari informasi dengan orang tua begitu, kemudian guru masih menganggap bahwa pembelajaran konvensional itu lebih baik daripada pembelajaran berbasis ICT. Seperti itu. Ini sebetulnya hanya sebatas komentar saja begitu Pak Jahar, bahwa ada yang khas begitu. Nah, misalkan terkait literaturnya nanti barangkali bisa dicarikan artikel yang memang membahas pembelajaran di pondok juga begitu, barangkali untuk ini saja begitu masalah yang memang berbeda dari sekolah lain. Sedangkan untuk poin-poin lainnya yang umum, katakanlah seperti itu yang banyak terjadi di sekolah lain, yaitu bebas mencari literaturnya begitu Bapak. Kemudian berikutnya terkait HOTS, ini sebetulnya terkait dengan nanti terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu karena ini terkait dengan solusi, berarti ketika pembelajaran di suatu sekolah atau barangkali pondok begitu masih LOTS, belum HOTS, berarti kan nanti perangkat pembelajarannya yang dibuat adalah yang sudah HOTS, begitu Nah, dikaitkan dengan masalah lainnya ketika mereka atau murid itu jenuh misal, nah itu barangkali harus bisa kita pastikan bahwa HOTS-nya ini atau perangkat pembelajaran yang sudah kita buat HOTS itu memang betul-betul menjawab masalah itu, bahwa nanti akan muncul fun learning misalkan seperti itu, agar mereka tidak jenuh. Jadi tidak sekedar HOTS begitu. Jadi bisa menjawab dua permasalahan sekaligus, permasalahan yang lost tadi dengan permasalahan yang siswa jenuh seperti itu. Nah, kemudian ini terakhir insya Allah terkait presentasi dari kelompok Pak Jahar, yaitu terkait reading atau literasi tadi, insya Allah untuk literasi ini ada sumber Bapak Ibu atau Pak Jahar, timnya Pak Jahar, yang bisa kita rujuk untuk permasalahan ini, karena reading, betul Pak Jahar? Iya, Bu. Nah, berikut judulnya, yaitu Foreign Language Reading Anxiety among Yemeni Secondary School Students. Ini memang bukan di Indonesia, tapi saya rasa tidak apa, karena di sana juga foreign language, bahasa Inggris begitu
Kita lihat di situ. Nah, nanti di situ ada banyak hal Bapak Ibu yang dibahas. Yang pertama adalah memang apa ya? Siswa itu menganggap reading bahasa asli atau first language itu memang lebih asik gitu nih. Lebih menyenangkan daripada reading bahasa asing. Seperti itu. Ya banyak mungkin penyebabnya karena memang belum paham bahasa asingnya atau yang lain seperti itu nih. Nah, kemudian misalnya juga sedikit disinggung terkait apa namanya alasan-alasan kenapa kok mereka merasa susah reading foreign language begitu ya. Ada karena linguistic ability, ada cultural background, ada juga terkait learner's motivation. Kemudian juga sedikit disinggung di sana terkait vocab dan grammar. Jadi barangkali siswa itu agak nggak suka atau tidak berminat gitu ya, tidak termotivasi untuk membaca bahasa Inggris karena vocabnya sama grammarnya mereka menganggap itu susah gitu. Mereka tidak kenal vocabnya itu apa artinya barangkali atau kurang atau grammarnya susah untuk membuat mereka paham isi dari bacaan itu begitu ya. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik terkait reading. Tadi kan kalau tidak salah ya disampaikan bahwa membaca itu hal yang membosankan menurut siswa. Begitu nggih, Pak Jen? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, membosankan. Sementara kalau saya juga tidak salah di sini juga di sumber yang barusan saya chat begitu nggih, saya ketikkan di chat box by Syobani 2018, reading itu sebetulnya a private activity begitu nggih, Bapak Ibu. Aktivitas yang private. Jadi hanya mereka sendiri begitu kan, mereka hanya berkutat sendiri dengan buku. Berbeda mungkin kalau misalkan mereka harus speaking, harus listening, itu kan otomatis mereka melibatkan orang lain seperti itu. Nah, maksud saya di sini adalah ketika reading adalah private activity, saya kok kepikiran nanti ini untuk pengembangan perangkat pembelajaran jika memang reading adalah private, sepertinya bisa kalau diusahakan ada kegiatan yang student center dengan reading. Begitu ya. Meskipun mereka menganggap itu adalah membosankan, gitu, namun bisa kita nanti buat kegiatan yang student center, yang fun untuk mereka, supaya mereka tidak bosan, karena dengan dasar itu tadi, reading adalah private activity. Seperti itu. Mungkin bisa pahami begitu. Saya barusan tidak mulut nih, Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, barangkali ada tambahan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Insya Allah ini sudah berakhir pertemuannya. Alhamdulillah. Ya, mungkin sudah ada sedikit, Bu. Dari Pak Sodri. Ya, seingat saya mungkin kalau ada teman yang tahu mungkin bisa dikoreksi. Ketika yang disampaikan oleh Pak Teguh kemarin itu antara masalah, kemudian analisis, kemudian eksplor masalah itu tidak harus menghasilkan solusi, Bu. Karena masalah itu bisa berkembang seperti itu. Itu menurut penangkapan saya dari beliau itu. Jadi tidak harus langsung menghasilkan solusi. Karena mungkin satu masalah itu juga bisa disebabkan banyak masalah yang lainnya. Jadi kita hanya bisa menganalisis saja. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih masukannya dari Pak Sodri. Betul ya, saya rasa masukan dari Pak Teguh. Barangkali memang tidak semua masalah ada solusinya. Barangkali masalahnya tetap menjadi masalah, seperti itu. Namun dalam konteks PPG ini yang disebutkan solusi tadi, jika memang ada, jika memang ada solusinya, nanti ditempatkan di pengembangan perangkat pembelajaran. Gitu. Terkhusus untuk LK 1-2 ini memang kita diinstruksikannya hanya membahas terkait masalah begitu nggih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu
merevisi, menyempurnakan pengisian LK 1.2 itu fokus ke masalah. Gitu, nggih. Misalkan ada solusi itu bisa ditiadakan atau tidak dimasukkan seperti itu. Terlepas dari kenyataan kalau memang masalah kadang tetap menjadi masalah begitu, tidak ada solusinya. Seperti itu. Itu nih Pak Sotri dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Iya. Ada tambahan Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk presentasi 3 kelompok lainnya di esok hari. Insya Allah besok di siang hari juga, nggih, seperti ini. Oh iya. Namun misal kita bisa lebih awal, tadi kan 1:30, besok misal jam 1, tepat sesuai jadwal, begitu bisa Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Mungkin bisa, Bu. Saya izin lambat. Ya, Bu. Bisa. Jam 1 ya, Bu? Jam 1. Ya. Baik Pak Sudri, ya Bu. Timnya ini tidak tahu. Karena di tempat kami itu ada pemberkasan buruh kontrak kabupaten, Mbak Bu. Jadi numpuk masalah itu. Ramai di satu kabupaten tuh dari semua kecamatan kan datang semua. Jadi ramai. Tadi aja belum selesai. Saya mau ngejar pikon ini. Takut ketinggalan. Semangat Pak Sudri. Iya, semangat. Pemberkasan apa itu PNS? Pemberkasan guru kontrak, Bu. Oh, guru kontrak Iya, honorer. honorer. Salah, kalau dengar pemberkasan itu udah bahagia dah. Entah pemberkasan apa, entah udah bahagia dah. Amin, Allahumma amin. Ya, baik Pak Sudri, mudah-mudahan masalahnya ada solusinya. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan pemberkasannya berhasil Pak Sudri. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan juga partisipasinya di pertemuan ini. Kita lagi besok dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Bu Agista. Makasih Bu Pak Sohe. Ibu semua. Pak Sohe. Sohenya sudah lagi duluan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sohe. Ya, sama-sama. Itu. Udah. Pak Jaharudin langsung keluar. Mau diinterogasi mau udah keluar duluan. Iya, Pak Jahar ini Pak Jahar sama Bu Iis ya, Bu Iis. Iya, Ibu. Komisi Bu Maria. Iya, Ibu. Bagaimana? Bagi ya, kayaknya kelompoknya Bu Iis sama Pak Jahar itu nih. Bagi ya di ML. Oh, di share gitu ya, Bu. Oke, siap. Seru kayaknya, seru, mantap. Ya, intinya kita saling melengkapi lah Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang bagus bisa di-share di grup. Bisa di-share. Ya. Itu kelompok Bu Iis, mantap. Atau mantap karena masalahnya banyak ya, Bu. Iya. Banyak masalah. Iya, saya nurut sama Bu Ketua, suruh semangat cari masalah. Iya, cari masalah. Bagian Bu Iis ya. Iya Ibu, nanti saya share ya Bu ya di grup. Terima kasih Bu Iis. Iya, sama-sama. Iya, mohon pamit ya Bu ya. Sudah sore sudah di sekolah mengumpulkan soalnya ya. Sudah 2 kelompok, tinggal 4 kelompok lagi. Aduh, gimana ya soalnya ya? Enggak sih, maksudnya kan kalau hari ini yang LK-nya sudah selesai kan berarti udah free. Jadi silakan mengerjakan tugasnya. Bun kalau Bun. Iya. Yang F belum lagi nih Bun soalnya.
Masalahnya tadi masih bikin yang tadi LK tadi, jadi belum ada yang buka-buka yang itu lagi, buka-buka soal. Oke Bapak Bunda. Ibu, Ibu Aldia Iya. Rosa, Ibu Mareta, Ibu Ketua, saya izin dulu ya sholatnya. Iya, iya. Iya Pak. Ya, Ini dosennya udah apa kan? Kan udah les kan? Udah selesai. Udah Pak Taufik, doain ya. Siap Bu, insyaallah besok yang baik saya sajikan. Doakan. Sinyal yang dukung itu Pak Taufik. Ya besok grup A tampil. Yang tadi kan memang besok grup apa aja Bu? Grup A. Besok grup A lagi Bu. Insya Allah besok grup A tampil. Besok. Pastiin tadi kan memang literaturnya kan belum selesai. Jam 12.40 tadi kan kita masih hasil eksplorasi tadi menyelesaikan 24 identifikasi. Dan masing-masing identifikasi itu ada 7 lebih dari masing pendekatan kemarin dari learners, environment, kemarin siswa dan sebagainya. Jadi kan banyak ada literaturnya belum kesentuh, mungkin besok kita tampil untuk grup A. Jadi Bu, yang ini analisis eksplorasi masalah itu kan masih kuliah. Apa ya? Simpulan berarti itu ya. Simpulan dari hasil eksplorasi ya. Betul kan? Ibu ya? Ini saya masih mulai dari poin 1 ini. 24 ya semalam nanti tak jujur ini. Misalnya gini Bu, rendahnya semangat atau minat belajar peserta didik. Nah itu analisis eksplorasinya adalah setelah dianalisis rendahnya semangat belajar siswa karena perasaan suka atau tidak suka seorang terhadap suatu mata pelajaran. Kemudian gairah atau keinginan siswa untuk belajar. Lalu manfaat materi pelajaran tersebut bagi kehidupan siswa. Kemudian kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran ataupun strategi teknik atau metode guru dalam menyampaikan pembelajaran seperti itu. Apa ada yang keliru yang saya sampaikan Bu? Tentang minat tadi Bu, minat atau motivasi belajar siswa di kolom ketiga tuh Bu. Maksudnya apa ya? Tanya ini Pak siapa ya? Saya Pak Taufik. Pak Taufik tanya apa Pak Taufik? Enggak, contoh. Tadi kan misalnya ini di kolom 1 itu kan kalimatnya adalah rendahnya semangat ataupun minat belajar peserta didik ya dalam pembelajaran. Nah, baru dianalisis eksplorasi penyebab masalahnya itu berdasarkan eksplorasi penyebab masalah yang dapat simpulkan bahwa rendahnya semangat atau minat belajar peserta didik disebabkan karena perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu pelajaran yang didapatkan. Kemudian manfaat materi pelajaran tersebut bagi kehidupan siswa. Lalu kreativitas guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran. Lalu strategi dan teknik metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian perhatian orang tua dan sarana serta prasarana pembelajaran. Dikurang seperti itu. Apakah ada yang keliru? Bu Mareta? Kami kira sudah betul Pak. Iya kan? Itu dianalisisnya ya? Yang di kolom 3 tuh Pak, iya Pak. Iya. Di analisis kan? Nah, analisis. Iya, saya kira udah benar. Cuma mungkin ditambahkan, katanya tadi kan ya bisa ditambahkan literaturnya atau mungkin juga literaturnya mungkin dikesampingkan dulu. Mungkin seperti itu. Ya, kan ada penjabarannya sedikit. Iya. Setelah jadi bahan koreksi ke depan apa? Nanti habis pada istilah didiskusikan di grup lagi. Ataupun kita diskusikan secara kelas saja di grup ML. Gimana? Biar enak kita. Di grup itu kan dosen nggak ada kan? Di grup ML kan? Kita aja kan? Nggak ada. Bagus di situ aja kita diskusikan. Ya Bu ya, saya izin dulu Bu ya. Tolong Bu.
Iya, iya, iya. Oke ya. Jadi kalau misalnya pengen lebih jelas, kalau di grup boleh pakai voice note nggak apa-apa. Siap. Iya. Terima kasih semuanya. Ya, saya izin keluar dulu juga. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga izin keluar dulu. Assalamualaikum. Ya, kita sama-sama mau keluar dulu lah kalau gitu.